Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang sakit hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelumnya untuk pekan ulangan atau penilaian tengah semester kemarin itu tidak ada remedial ya. Jadi nilai rapot bayangan kalian itu adalah nilai asli dari ulangan kalian. Tapi ibu menemukan kasus, ada anak yang ulangan hariannya tuh nggak bagus, tapi tiba-tiba pekan ulangannya atau PTS-nya bagus. Terus juga ada anak yang ulangan hariannya bagus, tapi pekan ulangannya tidak bagus. Nah, itu nanti tenang aja nilainya akan diakumulasi. Jadi di sini ibu tidak hanya melihat hasil, tapi ibu juga melihat proses ya. Terus juga ibu akan melihat tugas-tugas kalian. Ada anak yang jarang banget mengumpulkan tugas tapi nilainya tiba-tiba gede ada. Ada anak yang PTS-nya biasa-biasa aja, tapi dia rajin mengumpulkan tugas. Insya Allah itu akan mendapatkan nilai plus ya bagi anak-anak yang rajin. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Karena di semester 2 ini waktunya sangat sedikit sekali. Karena nanti kan kelas 12-nya mau ini ya, ada ujian ya. Ada ujian sekolah dan lain sebagainya. Dan guru-gurunya pasti akan jadi pengawas. Jadi pasti waktu belajar untuk kelas 10-nya akan berkurang. Jadi ibu langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, di bab terakhir di pelajaran sejarah semester 2 ini adalah babnya berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Oke, dari judulnya ini adalah judul umum di banyak buku paket, tapi sebenarnya judul yang pas itu adalah Kesultanan-Kesultanan Islam di Indonesia. Kenapa? Karena yang memimpin sebuah kerajaan atau kesultanan di kerajaan atau kesultanan Islam itu sultan, bukan raja. Jadi panggilannya itu sebenarnya itu adalah sultan gitu. Tapi nggak apa-apa ya, sama aja kerajaan dan kesultanan. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama ada proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ibu akan jelasin sedikit tentang sekilas tentang agama Islam. Jadi agama Islam itu lahir di kota Mekah, Arab Saudi. Kalau agama Hindu-Buddha, ada yang masih ingat nggak agama Hindu-Buddha lahirnya di negara apa? Ya, jawaban yang benar adalah dari India. Kalau Islam dari Arab. Agama Islam diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi. Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan selanjutnya oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi beliau sudah yatim piatu ya sejak umur 7 tahun. Nama ayahnya Abdullah, nama ibunya adalah Siti Aminah. Buat yang muslim, ibu yakin pasti udah banyak yang tahu ya. Sejak usia 12 tahun, beliau sering mengikuti dan membantu pamannya berdagang. Selanjutnya pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua bernama Gua Hira. Melalui malaikat Jibril, Allah memberikan wahyu, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam. Selanjutnya ke slide kedua, Khadijah dan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah tercatat sebagai pemeluk Islam pertama. Sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara terbuka. Karena sebelumnya itu
tidak secara terbuka gitu ya, tersembunyi gitu. Karena banyak pertentangan dari kaum asli dari, kota Mekah. Tantangan terbesar datang dari suku Quraisy dan penduduk Mekah, sebab ajaran Nabi Muhammad dianggap menghancurkan agama asli serta kekuasaan mereka atas Ka'bah. Sekitar 13 tahun menyebarkan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad beserta pengikutnya memutuskan hijrah ke Yastrib. Sekarang namanya berubah menjadi Madinah. Nah, peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini kemudian digunakan sebagai awal penanggalan Islam. Nah, kalau penanggalan kita yang sekarang ini kan namanya Masehi ya, ikutin yang Romawi. Nah, kalau di Islam penanggalannya itu Hijriyah. Kalau di agama Hindu dan Buddha penanggalannya itu Saka, tahun Saka. Nah, di Tiongkok beda lagi ya. Di Madinah Islam berkembang pesat, tetapi tidak di Mekah. Di Mekah, Nabi Muhammad harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa terlibat dengan serangkaian perang dengan suku Quraisy. Pada tahun 630 Masehi, Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan suku Quraisy dan penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam. Dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. Nah, jadi setelah Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya, agama Islam jadi lebih menyebar lagi ke seluruh jazirah Arab dan sampai ke negara-negara yang lain. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 6 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. Oke, selanjutnya teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, sebelumnya nih, ada 3 teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Ibu mau bandingin dulu nih sama yang agama Hindu-Buddha. Kalau di agama Hindu, itu kan ada 4 teori. Nah, 4-empatnya itu beda. Ada yang menyebarkannya itu melalui pedagang, ada yang melalui para bangsawan atau kesatria, ada yang melalui Brahmana, dan satu lagi dari orang Indonesia. Nah, kalau kedatangan Islam ke Indonesia itu tiga-tiganya, 3 teorinya itu semuanya dari para pedagang. Bedanya pedagangnya dari negara mana gitu. Kita langsung masuk ya ke materinya. Yang pertama ada teori Gujarat. Gujarat ini ada di India. Teori ini didukung oleh Snokhur Grunge, W.F. Satterheim, dan B.H.M. Fleck. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Namanya masih Nusantara ya, belum Indonesia. Dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Tadi kan Islam kan udah menyebar ke Jazirah Arab. Nah, menyebar juga ke negara-negara lain, salah satunya itu ke India. Jadi orang India dulu nih yang kenal sama agama Islam. Baru habis itu setelahnya baru Indonesia. Menurut teori ini, ada dua bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini adalah kesultanan atau kerajaan pertama ya, kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Indonesia. Beliau meninggal tahun 1927. Yang bercorak Gujarat, India. Jadi batu nisannya itu coraknya tuh mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat, India. Nah, yang kedua, tulisan dari Marco Polo atau kronik ya. Masih ingat kan nih pengertian dari kronik? Kronik itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Catatan perjalanan yang ditulis oleh para musafir, apalagi tuh? Musafir, pendeta, pedagang di sini juga termasuk ya, tentang keadaan sebuah tempat yang dia datangi gitu. Nah, jadi Marco Polo adalah pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perlak, yaitu salah satu kota di Aceh, pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya yang beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Ini dipahami ya. Ingat ya, kalau pelajaran sejarah itu kan materinya banyak banget.
nggak usah dihafal, tapi dipahami. Nah, teori Gujarat ini ingat tadi ada dua ya buktinya yang mendukung teori ini. Yang pertama, batu nisan Malik Al-Saleh yang coraknya mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua adalah kronik atau catatan perjalanan dari Marco Polo yang singgah atau berdagang di Indonesia. Nah, slide selanjutnya yang ini adalah batu nisan yang Ibu maksud tadi, yaitu batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh, Sultan dari Kerajaan Samudra Pasai Aceh. Nah, tunggu sebentar. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Loor. Buya Hamka ini orang Indonesia ya, orang Sumatera Barat. Menurut teori ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7. Wah, ini lebih awal lagi ya. Tadi kan abad ke-13, sekarang abad ke-7. Dibawa langsung oleh para pedagang Arab, namanya aja teori Mekah, berarti dari Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai selatan barat Sumatera. Ingat yang Ibu jelasin di bab sebelumnya yang Hindu-Buddha? Pedagang dari India ke Indonesia, atau dari Arab ke Indonesia, atau dari Iran ke Indonesia, mereka begitu nyampe ke Indonesia nggak langsung berdagang, dagangannya langsung habis sehari 2 hari habis, enggak. Jadi mereka datang ke Indonesia aja butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Pas sampai ke Indonesia, itu juga nggak langsung berdagang. Dan berdagangnya juga nggak langsung sehari 2 hari habis. Jadi mereka juga harus bermukim atau tinggal di Indonesia. Mungkin beberapa minggu, beberapa bulan. Nah, bagi yang kemarin yang Hindu-Buddha, bahkan ada yang bertahun-tahun nggak balik lagi ke India. Nah, jadi banyak orang-orang pedagang-pedagang yang bermukim di Indonesia gitu. Terus mana tadi? Menyanggah teori Gujarat, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah saat itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Oke, ngomong-ngomong masalah mazhab, ini untuk lebih rincinya, lebih detailnya kalian bisa searching sendiri, bisa juga tanya sama guru agama kalian masing-masing ya. Nah, untuk mazhab ini, setahu Ibu ada beberapa, di antaranya yang Ibu tahu adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mungkin ada mazhab lain tapi Ibu kurang tahu ya. Yang Ibu tahu yang 4 tadi. Nah, kalau di Indonesia sebagian besar itu menganut mazhab Syafi'i. Di Mesir sama di Arab juga mazhab Syafi'i. Sedangkan di India, khususnya di Gujarat itu menganut mazhab Hanafi. Jadi teori Mekah ini lumayan kuat gitu teori pendukungnya, bukti pendukungnya gitu. Selain itu, Sultan-Sultan Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selanjutnya, bukti lain mengenai munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah adanya makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1082 Masehi, serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijriyah dengan angka Jawa kuno. Diperkirakan pada masa kejayaan banyak warga Majapahit beragama Islam. Meski demikian, tidak ada petunjuk siapa yang menyebarkan Islam di Majapahit atau di Gresik tersebut. Jadi gini, sayangnya bab yang kemarin, bab yang ketiga yang tentang agama Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kita nggak nyampe ke kerajaan Majapahit sama Singosari. Padahal dua kerajaan ini adalah dua kerajaan yang sangat besar, terutama Majapahit. Karena pembelajarannya seperti ini ya, dan juga waktunya kurang memungkinkan. Nah, jadi di Majapahit ini, dia itu kerajaan yang bercorak Hindu, tapi di dalam kerajaan Majapahit itu juga ada penduduknya atau
masyarakatnya yang beragama Buddha dan beragama Islam. Makanya di Majapahit itu ada juga kitab yang menyebutkan tentang semboyan Indonesia yang sekarang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, karena pada saat itu di Majapahit sudah ada 3 agama, Hindu, Buddha, dan yang terakhir baru Islam. Nah, meskipun Majapahit itu ada 3 agama penduduknya, masyarakatnya, rakyat Majapahit itu tetap damai, aman, tentram, toleransinya bagus gitu. Nah, apalagi Indonesia sekarang yang agamanya sudah berapa ya? 6 ya. Nah, diharapkan juga supaya kita ini Indonesia yang ikut semboyan dari Majapahit tadi juga supaya kita tuh bisa berbeda-beda tetapi tetap satu juga gitu. Teori yang terakhir, teori Persia. Persia kalau sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Menurut teori ini yang didukung oleh Hussein Jayadiningrat, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Nah, sama ya, Gujarat sama Persia abad 13. Terus teori Mekah abad ke-7. Bukti teori ini adalah adanya upacara tabot atau upacara memperingati meninggalnya Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW di Bengkulu. Dan Sumatera Barat ada upacara tabuik nih yang ada di gambarnya nih. Setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Upacara ini merupakan ritual tahunan Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Oke. Dari ketiga teori ini, yang paling banyak buktinya yang teori Mekah ya. Nah, memang dari ketiga teori ini belum ada yang benar-benar benar gitu. Yang teori A nih atau teori B nih yang paling benar gitu. Nggak ada, tapi dari sini bisa dilihat kira-kira mana sih yang paling lebih mendekati gitu ya. Nah, dari ketiga teori ini intinya adalah kebanyakan orang Indonesia itu menerima bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 dari bukti-buktinya tadi. Tapi baru berkembang pesat pada abad ke-13. Nah, sejalan dengan semakin mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, serta semakin ramainya pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Oke, jadi orang Indonesia lebih meyakini yang teori Mekah. Awal mula masuknya abad ke-7, tapi lebih berkembang pesatnya itu abad ke-13 gitu ya. Karena kan di sekitar abad ke-13-an itu banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang sudah mulai mundur atau sudah mulai runtuh ya. Karena adanya kedatangan Islam juga dan banyak masyarakat Indonesia yang beralih dari agama Hindu-Buddha ke Islam gitu. Oke, hari ini cukup sampai sini dulu. Nggak ada tugas dulu hari ini. Cukup dengerin penjelasan dari Ibu, dibaca juga PowerPoint-nya. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri ke Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.